Nama saya Fadli Adam, memiliki NPM 0421190020. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Asketisme Tokoh Utama dalam naskah film Sang Pencerah. Dalam penelitian ini, saya tertarik mengkaji skenario film yang ditulis serta disutradarai langsung oleh Hanung Bramantyo menggunakan konteks filsafat Stoa pada zaman Epictetus, pendekatan intrinsik dan ekstrinsik, dengan fokus pembahasan memahami laku hidup askesis tokoh utama dan struktur film di dalam naskah film Sang Pencerah. Undang-undang dari perfilman nomor 33 tahun 2009 yang berbunyi, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan, dan budaya bangsa adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sensor film pada Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang lembaga sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan khalayak film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Artinya, apabila sebuah film dilakukan penyensoran, berarti dilakukan penelitian, penilaian, serta penentuan apakah film tersebut layak untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum atau mesti diperbaiki terlebih dahulu oleh pemilik film tersebut. Sinopsis Sang Pencerah. Film ini menjadikan sejarah sebagai pelajaran pada masa sekarang tentang toleransi, konsistensi, atau berhubungan dengan yang berbeda keyakinan, kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. Sang Pencerah menyampaikan sosok pahlawan nasional itu dari sisi yang tidak banyak diketahui publik. Selain mendirikan Muhammadiyah, lelaki tegas pendirian ini juga dimunculkan menjadi pembaru Islam di Indonesia. Beliau memperkenalkan paras Islam yang modern, terbuka, serta rasional. Versi novel kisah ini ditulis Akmal Neseri Basral berdasarkan skenario film yang dirancang sutradara Hanung Bramantyo. Dan ini Hanung Bramantyo, yang mana Sang Pencerah ialah film drama tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo berdasarkan kisah nyata tentang pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Film ini dibintangi oleh Lukman Sardi menjadi Ahmad Dahlan, Muhammad Ihsan Tore sebagai Ahmad Dahlan muda, serta Zaskia Adia Mija menjadi Nyai Ahmad Dahlan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan objektif, yang mana pendekatan ini menitik beratkan kepada karya sastra itu sendiri. Dan ini salah satu pencetus dari pendekatan objektif yang menurut mereka ialah
Pendekatan esensi dan eksinsik. Pendekatan intensif merupakan pendekatan yang bertumpu pada karya sastra itu sendiri secara otonom. Pendekatan eksinsik merupakan pendekatan yang bertumpu pada aspek di luar karya sastra yang diteliti dengan mendepankan konteks karya sastra di luar teks yang bersangkutan. Epictetus. Stoikisme adalah aliran filsafat dari zaman Yunani Helenistik yang sangat berpengaruh pada saat itu dan juga saat ini di kalangan pemikir modern. Filsuf Stoik bernama Epictetus, seorang budak yang mengusung campur aduk macam-macam aliran. Terserap di mana-mana dalam teks Epictetus nuansa religius dalam pemikirannya yang dapat diruntukkan pada Sokrates dan Platon. Sokratisme dan Platonisme mengajak orang melihat filsafat sebagai askesis, dalam arti menundukkan hasrat buta nafsu berkat upaya rasional manusia dijauhkan dari kebinatangan yang selalu mengintai di dalam dirinya supaya mampu mendekati yang ilahi. Filsafat Stoa menekankan praktik nyata. Tidak ada gunanya berwacana panjang lebar tentang teori-teori filsafat, karena bagi kaum Stoa yang penting adalah sejauh mana teori telah mengubah hidup seseorang. Kemudian teori yang diambil oleh peneliti, yang pertama ialah sastra. Sastra harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia. Lalu yang kedua, aliwana atau ekranisasi. Biran pernah berkata, aliwana memang berurusan dengan khalayak. Novel dibaca oleh khalayak yang melek huruf, sedangkan sandiwara bisa ditonton siapa saja. Niat pertama untuk mengangkat sandiwara ke film urung karena dirasa tidak bisa tunduk pada bahasa film, yakni adanya unsur jotosan. Film Palapah dan Syamsuddin dalam Indonesia Student 2017. Film adalah media hiburan yang menggabungkan antara jalan cerita, gambar bergerak, dan suara. Jenis-jenis film fitur, film dokumenter, serta film animasi. Struktur karya sastra atau objektif. Unsur intrinsik, unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang atau secara langsung turut serta membangun cerita, di antaranya tema, plot, latar, tokoh. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang melingkupi latar belakang, pengarang, dan berkepengaruhannya terhadap karya sastra yang dihasilkan. Yang terakhir, impresi filsafat Stoa. Filsafat Stoa yang mana Epictetus merupakan salah seorang filsufnya dimulai sebagai gerakan yang dapat dikenali sekitar abad 3000 sebelum Masehi. Pendirinya adalah Zeno dari Citium, lahir di Sippurs sekitar tahun 336 sebelum Masehi. Aktivitas filosofi terjadi di Athena. Stoikisme merupakan salah satu gerakan filosofis yang berpengaruh dan berhasil di dunia Yunani Romawi.
Filosofi Epictetus memberikan pendekatan untuk membangun kehidupan yang memuaskan dan damai, untuk terus meningkatkan keadaan dan esensi keberadaan seseorang, dan untuk unggul dalam kemampuan seseorang. Epictetus terutama berurusan dengan konstruksi filsafat moral yang dapat membantu umat manusia dalam perkembangan dan peningkatan kehidupan yang lebih baik. Inginkan ajarannya praktis dan rasional. Epictetus menempatkan banyak penekanan pada pengembangan karakter yang kuat dan percaya bahwa ketakutan menciptakan hambatan kontribusi filosofi. Epictetus telah memainkan peran penting dalam evolusi aliran filsafat Stoa. Karyanya telah mempengaruhi khalayak selama berabad-abad dan juga diadopsi oleh Kaisar Marcus Aurelius sebagai doktrin utama kerajaan. Selanjutnya, metode yang diambil oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini sebagai mendeskripsikan struktur naskah film Sang Pencerah, sutradara Hanung Bramantio, serta mengetahui laku hidup askesis peranan tokoh utama pada naskah film Sang Pencerah, sutradara Hanung Bramantio. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul di klasifikasi berdasarkan filsafat Stoa, pendekatan intrinsik dan ekstrinsik, dan hasil pengklasifikasian tersebut diinterpretasikan oleh peneliti, yakni melalui teknik baca, teknik tonton, teknik catat, serta teknik analisis data. Lalu sumber data yang dipakai oleh peneliti ialah naskah skenario film Sang Pencerah karya Hanung Bramantio serta film Sang Pencerah karya Hanung Bramantio. Sistematika penyajian dalam prosa atau penelitian yang akan dibuat, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 biografi pengarang dan sinopsis, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan kita dalam filsafat pada umumnya dan pada khususnya. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memahami perspektif, asumsi, opini terhadap laku hidup askesis yang diterapkan oleh tokoh utama dalam naskah film Sang Pencerah, sutradara Hanung Bramantio, dan dapat dipertimbangkan dalam penelitian karya lain yang dikaji atau filsafat Stoa mengandung ilmu filsafat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengangkat judul asketisme tokoh utama dalam naskah film Sang Pencerah yang telah merekam ulang laku hidup askesis tokoh utama, yaitu tentang konflik amat dahlan yang meninggalkan urusan duniawi demi terwujudnya mendirikan Muhammadiyah untuk mengubah, memudahkan, dan membaharui
budaya umat muslim dalam menjalankan ibadahnya, serta membuat penikmat sastra atau seni peran atau bisa dibilang film mengalami pandangan religius yang berpadanan pada hukum filsafat Stoa. Berikut daftar pustaka. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Saya Fadli Adam. Wassalam.